Baik, saudara-saudara mahasiswa, saat ini saya akan menjelaskan materi barisan dan limit dari barisan. Ya. Pertama, definisi barisan yang kita pelajari di sekolah menengah atas yaitu adalah kumpulan bilangan yang memiliki karakteristik tertentu. Namun pada saat ini kita akan mendefinisikan barisan sebagai suatu fungsi. Jadi kita punya fungsi, misalnya fungsi f, fungsi yang memetakan bilangan asli ke bilangan real. Jadi kalau barisan real berarti kita akan memetakannya ke bilangan real. Contohnya, kalau kita punya fungsi dari n ke r atau dari bilangan asli ke bilangan real dengan definisi f n itu sama dengan n itu anggota bilangan asli, maka kita dapati f1 sama dengan 1, f2 sama dengan 2, f3 sama dengan 3 dan seterusnya sampai dengan fn sama dengan n dan seterusnya. Nah, barisan fungsi ini itu adalah barisan bilangan asli. Jadi f1, f2, f3 dan seterusnya sampai fn dan seterusnya disebut dengan barisan bilangan asli yang anggotanya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya, n dan seterusnya. Nah, jadi di sini susunan bilangannya dipisahkan dengan tanda koma dan dikumpulkan dalam tanda kurung. Nah, ini disebut dengan barisan. Jadi sebenarnya barisan itu adalah suatu fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Nah, seperti itu. Kita punya banyak contoh barisan. Contoh lainnya itu seperti misalnya kita punya barisan 1 per n. Nah, barisan 1 per n dengan n itu anggota bilangan asli. Itu kita bisa menuliskan anggota-anggotanya sebagai berikut. Anggota bilangan asli berarti dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti 1 dibagi dengan 1 atau 1 per 1 hasilnya 1. Kemudian 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, dan seterusnya 1 per n, dan seterusnya. Nah, kemudian ada juga barisan geometri yang kita pelajari di SMA, sekolah menengah atas, yaitu barisan geometri itu barisan yang rasionya sama. Contohnya 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Nah, rasionya itu didapat dari suku yang kedua atau suku berikutnya dibagi dengan suku sebelumnya. Contohnya suku kedua 3 bagi 1 hasilnya 3, 9 bagi 3 hasilnya 3, 27 bagi 9 hasilnya 3 dan seterusnya. Nah, ini barisan geometri yang kita pelajari di sekolah menengah atas. Sementara yang barisan dengan selisih yang berbeda itu biasanya kita kenal dengan barisan aritmatika. Nah, selanjutnya ada barisan-barisan dengan pola-pola yang bukan hanya sekedar selisih dan juga bukan hanya sekedar rasio atau perbandingan. Bisa juga barisannya itu seperti 1, 2, kemudian 6, 24 dan seterusnya. Nah, barisan bilangan tersebut menyatakan 1 faktorial, kemudian 2 faktorial, 3 faktorial, 4 faktorial, dan seterusnya sampai n faktorial. Nah, barisan ini biasanya ditulis dengan notasi barisan n faktorial untuk n anggota bilangan asli. Nah, untuk materi-materi materi berikut kita akan menuliskan lambang barisan itu dengan kurung biasa. Kemudian kita tuliskan xn yang menyatakan suku dari barisan tersebut. N itu menyatakan urutan dari suku tersebut.
atau letak elemen tersebut. Misalnya X1 berarti letaknya di pertama dari barisan tersebut, X3 berarti adalah suku ketiga dari barisan tersebut, dan seterusnya. Nah, kita notasikan barisan itu dengan huruf besar, contohnya X, atau kita tuliskan dalam tanda kurung huruf kecil, kemudian N anggota bilangan asli. Atau kita bisa tuliskan anggota-anggotanya, misalnya X1, X2, X3, dan seterusnya sampai XK, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, setelah kita mempelajari tentang barisan, kita akan mengenal tentang limit barisan. Nah, apa yang dimaksudkan dengan limit? Limit berarti adalah pendekatan nilai. Jadi kalau kita punya barisan X yaitu 1/n, 1/n berarti anggota-anggotanya itu adalah 1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya sampai 1/k dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini kita punya anggota pertamanya adalah 1. Kemudian kalau kita punya anggota keduanya itu adalah 0,5. Anggota ketiganya itu 1/3. 1 dibagi dengan 3, 0, 0,3, 0,33, 0,33, dan seterusnya. Anggota keempatnya itu 0,25 dan seterusnya. Nanti anggota ke-10-nya itu adalah 1/10, berarti 0,1. Anggota ke-100-nya itu 0,01. 1000 0,001 dan seterusnya sampai 0,00000. Nah, kita lihat bahwa sebenarnya barisan tersebut menuju ke nilai 0. Jadi semakin besar nilai n-nya, maka barisan tersebut akan menuju 0. Kalau kita punya suku ke 1 juta atau elemen ke 1 juta dari barisan tersebut, itu adalah 0,0000000 dan sekian mendekati nilai 0. Jadi seperti itu. Jadi nilai dari barisan tersebut menuju ke 0. Jadi semakin besar nilai n, maka barisan tersebut juga akan menuju ke nilai 0. Seperti itu. Jadi untuk n menuju ke tahingga nilainya 1/n akan menuju ke 0. Nah, inilah yang disebut dengan limit. Jadi 0 adalah limit dari 1/n untuk n menuju tahingga. Jadi, apa maksud dari notasi ini? Notasi ini adalah untuk n menuju tahingga, 1/n mendekati 0. Atau nilai 1/n mendekati 0. Nah, sekarang bagaimana kita akan menuliskannya di dalam definisi? Ya. Jadi apa sebenarnya definisi dari limit barisan? Nah, itu yang perlu kita tahu. Jadi kalau kita diberikan barisan bilangan real, kita katakan xn. Nah, barisan xn dikatakan konvergen ke X anggota bilangan real. Jadi konvergen itu maksudnya dia mendekati X. Jadi barisan xn dikatakan mendekati atau menuju X jika untuk setiap
Ya, di sini saya menggunakan lambang kuantor agar kita terbiasa dengan menuliskan kuantor. Jadi kuantor yang pertama adalah kuantor universal atau dibaca dengan untuk setiap. Untuk setiap epsilon positif. Jadi epsilon di sini menyatakan suatu bilangan real. Nah, karena dia bernilai lebih dari 0 berarti dia positif dan tidak 0. Ya. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat, nah ini kita pakai kuantor ekstensial, ini dibaca ada, terdapat, dan ada, terdapat, seperti itu ya. Jadi untuk setiap epsilon positif terdapat bilangan asli N0, atau kita tulis N0 anggota bilangan asli. Kita notasikan bilangan asli dengan N, sehingga untuk setiap N yang lebih dari atau sama dengan N0, jadi untuk setiap bilangan asli N di sini menyatakan bilangan asli apapun. Jadi bilangan asli apapun yang lebih dari N0 yang kita punya, berlaku nilai mutlak dari Xn kurang X kurang dari epsilon. Sekali lagi, jadi definisi dari limit, kita punya definisi konvergen dulu untuk mendefinisikan limit. Jadi kalau kita diberikan barisan bilangan real Xn, jadi barisan bilangan real ini maksudnya anggota dari barisan tersebut adalah bilangan-bilangan real. Nah, kalau kita punya barisan Xn, kemudian barisan Xn itu dikatakan konvergen ke suatu nilai yang kita katakan X anggota bilangan real, jika untuk setiap epsilon positif terdapat N0 anggota bilangan asli, atau terdapat suatu bilangan asli N0, sehingga untuk setiap N yang lebih besar dari N0 nilainya, berlaku nilai mutlak dari Xn kurang X itu kurang dari epsilon. Nah, kemudian X yang memenuhi definisi ini disebut dengan limit, disebut limit Xn, atau kita tuliskan X sama dengan limit Xn untuk N menuju tak hingga. Jadi kita punya ditulis seperti ini, maksudnya itu untuk N menuju tak hingga. Ya, demikian definisi dari limit barisan bilangan real.